Ya, kita mulai kuliah kita. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini mendapatkan wawasan kepada Anda semuanya yang mengikuti mata kuliah APSI tentang apa itu APSI dan apa itu tentang basis data. Kita awali dulu dengan berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Ya. Materi kita saat ini adalah tentang perancangan sistem basis data. Perancangan sistem basis data. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tahapan dan lain sebagainya, maka sebenarnya yang membedakan antara pemrograman komputer dengan APSI itu ya di sini, di basis data nih. Kalau dulu kita belajar yaitu tentang bagaimana cara membuat program. Dengan Visual Studio kita buat sebuah aplikasi, kita masukkan angka, kita klik proses, keluar output. Itu tahapan algoritmanya yang berjalan di sana. Ya, tapi data itu kan terus hilang karena tidak tersimpan. Jadi kayak kita menggunakan kalkulator itu ya sekali klik sudah angka kita kalikan atau kita jumlahkan, kita kurangi, klik sama dengan nanti keluar hasil. Tapi ya tidak tersimpan. Jadi sudah di situ aja, hanya sekali pakai saja. Nah, yang membedakan dengan pemrograman komputer di APSI ini ya di sini. Di pengolahan data ini, bagaimana data ini kita atur, kita simpan, kita kelola biar itu bisa digunakan terus dan bisa namanya konsisten. Jadi sekali masuk, maka nanti sekali dimasukkan, diinsertkan, diinputkan, maka nanti dia akan tersimpan. Dan ketika itu dilakukan perubahan, maka di tempat yang lain pun nanti juga akan menerima perubahan yang sama. Sekali lagi yang membedakan dengan pemrograman komputer ya di sini, di basis data. Ya. Nah, ini pengertian tentang basis data. Nanti lebih komplitnya ini saya ambilkan dari bahan ajar saya kok. Jadi kalau nanti lebih komplitnya Anda bisa baca di bahan ajar yang sudah saya share, sudah saya berikan di Spada. Sehingga pengertian dari basis data sebenarnya ada dua kata nih, basis dan data. Dah itu aja. Jadi kalau kita belajar sesuatu itu lebih mudah lewat namanya. Basis dan data. Sama, kalau Anda pengen tahu apa isi sebuah mata kuliah, dilihat saja namanya. Pemrograman komputer berarti di sana ada kata pemrograman dan ada komputer. Ya, pemrograman yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Apa aja lah, statistik, matematika ya dari namanya itu kita udah tahu. Nggak perlu bingung. Karena kadang-kadang kita di teknik industri kan apapun kita pelajari sehingga ini maunya larinya kemana toh. Nah itu sebenarnya kalau Anda pengen tahu peta nih, pengen tahu Google Map-nya itu, pengen tahu puzzle-nya, jalurnya itu, dilihat saja dari nama-nama mata kuliah, maka kita akan tahu oh sebenarnya arah dari teknik industri itu kemana tuh nanti tahu. Kalau kita sebenarnya sebuah mengelola, manajemen dari berbagai disiplin ilmu itu untuk kepentingan kepanikan di industri itu agar efektif dan efisien. Ya, sehingga dari kata-kata basis data itu maka kita tahu bahwa ini adalah sebuah kumpulan data. Ya, karena data-data itu ditempatkan di suatu tempat, ya maka harus dikelola. Nah, sama ketika dikelola berarti ada hubungan antara data satu dan data yang. Contohnya begini, kita di universitas itu lah kan komponennya ada banyak. Ada dosen, saya gitu, misalnya di sini. Ada mata kuliah juga banyak. Dosen juga tidak hanya saya, banyak ya. Di teknik dosen ada berapa dosen ya? 22 kalau tidak salah. Dosen, mata kuliahnya juga banyak, ngajarnya juga macam-macam gitu. Saya aja semester ini ngajar 4 mata kuliah, APSI, terus pemodelan, terus IRP dan DSS. Itu satu dosen bisa ngajar 4 mata kuliah untuk semester ini. Belum yang lainnya itu baru saya dan lain sebagainya itu.
Kemudian ada pegawai gitu. Pegawai itu juga banyak tugasnya, ada yang di front office, ada yang bagian apa administrasi keuangan, macam-macam banyak. Mahasiswa, ya, mahasiswa itu juga banyak. Kan tidak hanya ada di teknik industri, ada jurusan yang lain. Ada teknik informatika, ada kimia, ada D3, ekonomi, dan banyak. Ya. Nah, itu data-data namanya. Nah, data-data itu kan dikumpulkan jadi satu tempat. Bagaimana hubungannya? Ya banyak juga. Gitu. Dan sangat berhubungan. Misalkan kita sekarang kuliah atau kuliah ABSI itu. Nah, di sana ada hubungan antar data mahasiswa yang ambil mata kuliah, ada data dosen yang mengajar ABSI, ada data dari pengelola administrasi yang ngatur, misalkan jadwalnya kapan, ruangannya apa, gitu misalnya. Tapi kalau sekarang kita virtual, ya. Tapi kan tetap juga ada jadwalnya, jamnya kapan, gitu ya. Sehingga ini kita ngatur data bagaimana dia agar bisa tertata ya, namanya diatur ya biar teratur, biar tertata ini. Banyak apapun itu kan ada aturannya, di kampus ada aturannya, ada tata tertibnya. Di negara kita juga punya undang-undang, punya peraturan, punya perpu macam-macam. Kita beragama pun Islam juga ada aturannya, misalkan ya. Ada saringannya, ada hukumnya, dan lain sebagainya. Ya, itu ditata biar hidup kita teratur. Sehingga kalau pengen hidup kita teratur ya ikuti aturan. Aturannya apa ya kita ikuti di sana. Karena kita diupain aturannya ya kita ikuti aturan yang berlaku di PN. Seperti apa yang kita ikuti ya aturan. Nah semuanya biar terkelola dengan baik, tidak tumpang tindih. Karena kalau sudah teratur itu nanti harapannya maka tidak akan terjadi yang namanya keruwetan, double, saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian error dan sebagainya, itu untuk menghindari itu sebenarnya ya. Filosofinya kan seperti itu. Nah, terus data itu apa ya? Data adalah fakta sebuah objek, fakta. Nah, dia bisa banyak ya yang namanya data itu, tidak hanya berwujud angka. Jadi kalau kita berbicara tentang data, masukkan data itu tidak hanya dalam bentuk angka. Gitu. Cuma konotasinya itu memang selalu angka. Konotasi yang paling umum itu selalu angka. Sehingga nanti kalau Anda TA, skripsi, atau KP itu, maka harus didukung dengan data-data yang kuat itu lebih ke angka kalau seperti itu. Ya, karena kita kajian ilmiah. Tapi sebenarnya data tidak hanya itu. Data bisa berupa angka, simbol, gambar juga iya. Suara, dan lain sebagainya. Nah, itu data-data. Misalkan data wilayah gitu kan. Ya munculnya ya kata-kata misalnya. Atau data tentang peta ya nanti munculnya juga gambar. Itu namanya data itu kita atur. Terus ya. Nah, kenapa Pak harus dibuat sistem basis data? Kenapa harus dikelola? Karena kalau pengelolaan yang masih konvensional, yang masih manual itu ibaratnya belum pakai sistem basis data itu. Bisa juga sudah pakai komputer, cuma baru dimasukkan di satu komputer. Terus nanti kalau kita mau ngirim data ya di print, terus nanti kasihkan ke sana diinputkan lagi, itu namanya masih manual, belum tersistem. Nanti juga itu rawan perbedaan antara data sumber dan data yang diterimakan di user gitu. Misalkan yang sini udah berubah nih, misalkan mahasiswa siapa nih, Hana atau siapa nih Barus, di Barus itu udah lulus itu, ternyata di sana masih tercetak belum. Nah itu ada banyak kelemahan kalau yang terjadi seperti itu. Apalagi kalau dikelola masih secara belum terkomputerisasi, masih secara manual, tulisan itu akan lebih banyak lagi kelemahannya. Bukan tidak bagus, hanya kelemahannya itu banyak. Karena sekarang ini yang kita kejar, yang kita utamakan itu kan kecepatan ya, keunggulan kompetitif yang kemarin saya sampaikan itu adalah
bagaimana kita itu bisa lebih cepat daripada pesaing yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pakai teknologi, syukur yang terbaru gitu. Ya kita kalau pengen cepat gitu misalnya kita pergi kemana lah, kita di Jogja pengen ke Jakarta gitu. Kalau pengen cepat ya pakai teknologi yang terbaik. Jalan kaki bisa enggak? Ya bisa kan, cuma butuh waktu 3 bulan itu. Pakai sepeda bisa enggak? Ya bisa, cuma kan lama. Gitu. Nah, nanti udah yang lainnya sudah mendirikan perusahaan, yang sini masih jalan ke lokasi. Nah, yang terbaik yang mana, yang tercepat yang mana? Ya pakai pesawat gitu misalnya. Kalau pakai mobil misalnya butuh waktu 10 jam, tapi kalau pesawat kan cuma 1 jam ini. Tapi efeknya juga ada yang mahal. Gitu. Nah, itu investasi atau apa namanya investasi yang harus kita bayarkan. Ya tidak apa-apa. Ya. Tapi sekupnya kita nanti kan ke perusahaan. Ya. Ya, perusahaan kalau pengen cepat ya harus mau berinvestasi. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, ya diri kita sih ya kita menyesuaikan saja. Tidak perlu yang mahal, sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya apa? Contohnya kita lah punya komputer itu. Punya komputer itu kalau kita hanya gunakan untuk ngetik saja ya dengan spesifikasi yang menengah itu sudah cukup. Gitu. Tidak perlu spesifikasi untuk desainer atau grafis gitu ya. Kalau yang grafis, desainer itu kan speknya tinggi. Apalagi yang untuk gamer itu. Spesifikasi untuk desainer programmer gamer ya. Kan tinggi itu. Karena butuh rendering, butuh gambar, butuh animasi dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda atau kita yang cocok mengetik pakai Word, ya menengah juga tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya mahal itu juga sesuai dengan kebutuhan. Di pengolahan data yang secara manual itu kelemahannya banyak. Satu, redundancy data atau data rangkap. Terjadi kerangkapan data. Di sini sudah dicatat, nanti sana catat lagi. Bingung. Ya, double-double itu maksudnya. Kemudian inkonsistensi data yang sudah dirubah, yang sana belum inkonsisten. Sehingga misalkan apa ya, pemilu itu kan kadang juga masih terjadi walaupun sudah terkomputerisasi ya. Ada yang belum update data sehingga perlu untuk didata lagi. Tapi biasanya kalau tidak pemilu itu ada yang masyarakat data lagi, misalkan sudah tambah pemilihnya atau belum, ini sama seperti itu ya. Dan kalau masih kelihatan manual ya nanti biasanya ada timbul rangkap data. Ada yang sudah meninggal tapi masih diundang lagi misalkan. Atau yang sudah berumur harusnya punya hak pilih tapi belum diundang. Nah, itu kelemahan ketika masih dilakukan secara tradisional atau manual. Kata-kata tradisional menunjuk pada penggunaan teknologi yang belum up to date itu ya, bukan tradisional bukan tradisional budaya, bukan tradisional makanan itu. Kesulitan yang ketiga, kesulitan mengakses data ya jelas, yaitu isolation data terpisah, jelas ya. Kemudian dari sisi security, problem masalah keamanan, jelas juga ya. Misalkan di bagian TU sama bagian kemahasiswaan sama bagian yang dosen, bagian itu nanti kalau beda-beda ya ada juga masalah di security. Misalkan yang di bagian kepegawaian itu kemudian ada yang nyalai gitu. Ya, maka nanti juga yang di sini rusak, yang sana beda lagi. Ya, apalagi ini terjadi kalau di industri, di data sumber daya manusia, di data keuangan, kemudian yang data di produksi gitu misalnya, beda-beda. Atau nanti ada yang terjadi hacker di satu tempat itu, ya maka yang lainnya menjadi juga tidak konsisten. Ada masalah baik di data isolation data atau security. Dependensi data, ketergantungan data. Jadi itu ya. Jadi kelemahan kalau data itu masih diolah secara tradisional, secara terpisah, secara manual, belum terkomputerisasi, belum terintegrasi,
belum terbuat dalam sistem basis data banyak sekali. Nah, untuk itu maka dibuatlah ya, agar data itu menjadi lebih teratur, maka dibuatlah dalam bentuk sistem basis data. Nah, sistem basis data ini kemudian nanti akan dihubungkan dengan program aplikasi yang kita buat di pemrograman komputer kemarin sehingga sinkron. Inputting datanya cepat, prosesnya cepat, up to date, reportnya cepat gitu ya. Nah, itu sinkronnya di situ. Perpaduan antara sistem basis data dengan aplikasi komputer. Ya, user interface-nya udah bagus, terhubung dengan data, sehingga digunakannya cepat. Algoritmanya jadi. Nah, itu sebenarnya fungsi dari Anda itu nanti menjadi seorang analis sistem. Ya memang yang kita sampaikan di universitas, di kuliah ya, tidak hanya kuliah saya, kuliah yang lain pun itu mungkin hanya sekian persen saja lah, mungkin hanya 10-20%. Nah kalau Anda pengen mahir, pengen ahli, ya ditekuni sendiri, ya, atau dieksplor sendiri, dikembangkan sendiri, baca banyak referensi gitu, sehingga nanti Anda lebih expert ahli di situ. Kenapa? Ya tadi bahwa yang kita bahas di sini kadang satu pertemuan ini, itu misalkan di mereka itu bisa 1 semester di jurusan misalkan informatika atau sistem informasi. Di kita kadang 1 bab, yaitu 1 pertemuan. Di sana bisa 1 semester. Nah, kalau Anda pengen ahli berarti Anda perlu eksplor lagi. Itu caranya seperti itu. Nah, biar Anda juga memang kita ilmunya itu juga ilmu manajemen. Apa itu sistem basis data? Ya, dengan sistem basis data ini, user dapat mengakses data secara sistematis, sama ya, sistematis. Artinya ya, semuanya sudah tersistem, terkelola dengan baik, gitu. Melalui DBMS, DBMS itu Database Management System, ada sebuah software yang digunakan untuk mengelola basis data. Namanya DBMS, ingat-ingat namanya DBMS. Tapi kalau nama jenis ya, jadi tapi kalau nama softwarenya nanti bisa banyak. Termasuk salah satunya itu adalah Microsoft Access itu salah satu jenis dari DBMS. Yaitu sistem software yang digunakan untuk mengelola basis data. Nah, dengan DBMS itu maka kita bisa menambahkan, mengedit, mengurangi, menghapus, mengoperasikan. Mengoperasikan itu tambah, kurang, edit, yaitu del, dan sebagainya itu secara real time. Kalau sudah real time, ketika satu dirubah maka yang lain akan menerima perubahan itu. Sehingga di praktikum itu nanti Anda belajar juga bagaimana menghubungkan antara Visual Studio dengan Excel, ya, dengan Excel. Sebenarnya tidak hanya Excel, Access juga bisa, SQL bisa, ya, basis data banyak ya, banyak PostgreSQL macam-macam banyak. Nah, itu salah satunya, ya, dengan menggunakan ini, ya, DBMS. Bukan salah satu ya, tapi softwarenya pakai DBMS. Contoh aplikasi basis data, misalkan di bank, ya kan di sana ada data nasabah macam-macam lah. Kalau kita transaksi itu kan sebenarnya melibatkan banyak data, data accounting, data transaksi, data nasabah, semacam-macam banyak. Nah, itu kalau masih terpisah-pisah ya kuat jadinya ya, terus tidak efektif dan efisien. Kemudian bandara sama juga ya, universitas, kemudian penjualan ya, di sana ada data produk, customer macam-macam itu dikelola. Kemudian pabrik ya, kemudian kepegawaian dan telekomunikasi banyak. Ya tadi saya contohkan ya, itu misalkan di universitas tuh,
Ada data dosen, data mata kuliah, data mahasiswa. Ya. Nah, konsep basis data. Nah, ini beberapa pengertian yang perlu untuk dicamkan ketika kita belajar tentang basis data. Satu, tentang data. Tadi sudah kita sampaikan, data adalah representasi atau fakta ya. Dari objeknya banyak, bisa manusia, orang, barang, banyak ya. Kemudian basis data adalah kumpulan dari data-data itu. Kemudian DBS adalah softwarenya, perangkat lunak yang menangani itu, menangani basis data dan sistem basis data ya, yang terdiri dari data dan DBMS. Itu diingat-ingat lah, dicamkan ketika kita belajar tentang basis data ini, maka ada beberapa pengertian yang pokok di situ. Data, basis data, DBMS, dan sistem basis data. Ya. Kemudian istilah-istilah yang biasa digunakan dalam basis data. Kalau tadi adalah konsep, kalau ini istilahnya. Satu, enterprise, ini organisasi lah. Banyak ya organisasi itu, kalau dijabarkan bisa bank, universitas, rumah sakit, industri, pabrik, koperasi, semacamnya. Kemudian entitas itu objeknya, objek yang ada di situ, di organisasi itu. Kalau universitas ya objeknya ada kita, dosen, mahasiswa, pegawai. Gitu. Kemudian ada atribut itu yang melekat, karakteristik yang melekat pada entitas. Misalnya kalau Anda mahasiswa itu kan ada punya name, punya nama. Gitu. Nah itu atribut. Gitu. Kemudian nilai, misalkan nilai nama itu berarti ya nama Anda macam-macam, ada siapa nih, misalnya saya baca itu misalnya ada Giovan Sura, ada Lutfiah, macam-macam itu nilainya di sini. Nah kemudian kunci elemen data, jadi setiap data tadi biasanya punya ciri khas yang membedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya yang membedakan antara Hana dan Giovan Sura ini misalnya apa? Ya NIM, gitu. Kalau nama kan kadang-kadang ada yang sama-sama Sugeng gitu misalnya. Nah, Sugeng yang mana? Gitu. Kan Sugeng itu kan nama pasaran ya banyak sekali. Walaupun sudah meninggal tetap Sugeng, tetap hidup. Namanya Joko, gitu. Joko kan banyak juga gitu, nama pasaran. Walaupun sudah menikah ya tetap Joko. Jaka Perjaka. Ya banyak. Ya, Bambang itu juga banyak. Apalagi Agus, wah itu nama internasional itu banyak yang punya. Nah, Dorcas Agustusan. Ya toh? Nah, itu kan harus ada yang bedakan apa nih. Kalau kita di Indonesia itu misalkan ya yang bedakan ya NIK, nomor induk kependudukan KTP. Anda udah punya belum? Ya saya punya. Sudah punya harusnya. Kalau sudah di atas balita ya. Di atas balita. 15 tahun ke atas. Kemudian rekod data ya kumpulan isi elemen tadi, misalkan entitas mahasiswa ya isinya ada NIM, nama, alamat. Itu istilah-istilah yang kita pakai ketika kita belajar basis data. Enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen, rekod ya, data rekod atau rekod data yang tersimpan. Sehingga keuntungan ketika kita menggunakan sistem basis data atau data yang sudah dibuat dalam tersistem, data yang sudah dibuat sistem basis data, maka ya terkontrol kerangkapan data nih tadi ya. Sehingga ketika kita contohnya begini loh, kalau kita di universitas maka satu server yang digunakan untuk sebagai database server, maka data mahasiswa itu cukup sekali input saja. Misalkan ini Hana itu cukup sekali input saja, maka nanti dia sudah akan diterima data
profilnya biodata di HANA ini di berbagai tempat, di TU, di fakultas, di jurusan itu udah, di CBIS, di Sepada itu ya udah satu kali input udah, ya, nggak perlu import lagi. Nah, itu keuntungan kalau kita pakai bahasa Jawa seperti itu. Data dosen juga seperti itu, ya nggak perlu import lagi. Oh nanti tinggal hubungkan saja. Misalnya semester ini butuhnya apa, gitu. Mata kuliah apa, dosennya siapa, ya, nggak perlu lagi karena sudah tinggal mengquery namanya, meminta kan kebutuhan. Oh data dosen, data mata kuliah, data mahasiswa juga tinggal di-query saja, ditarik saja. Oh Anda input mata kuliah ini nanti langsung dia akan memunculkan juga data yang lain, itu data dosen dan data ruang dan sebagainya. Itu tinggal query saja, tinggal minta ya. Jangan tidak perlu nulis lagi. Nah dari situ maka terpelihara juga keselarasan, kekonsistenan data. Data dapat dipakai secara bersama, yaitu tadi terstandarisasi, keamanannya lebih terjamin, terpelihara secara integritasnya, terpelihara keseimbangannya, dan kemandirian data. Maksudnya apa kemandirian data? Ketika ini sudah kita punya data sendiri-sendiri, sehingga ada data sumbernya namanya. Data mahasiswa udah ini kalau udah data mahasiswa cukup mahasiswa toknya aja yang di situ. Data dosen ya sudah dosen saja tok, nggak ada tidak kemasukan data yang lain. Tapi ketika nanti udah di query, dia nanti akan terhubung set gitu. Oh, misalkan mata kuliah, gitu, mata kuliah dosennya siapa? Berarti tinggal ambil dari data dosen set. Sehingga sumbernya source-nya itu tetap mandiri, sendiri-sendiri. Ya tidak tercampur. Walaupun misalkan nih, contohnya begini, kalau ini data mata kuliah ya, misalkan jadwal kuliah gitu. Di situ kan ada nama mata kuliah, ada nama dosen, ada siapa yang ambil nih. Nah, apakah awalnya seperti itu? Ya enggak. Awalnya sendiri-sendiri. Ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, ada data dosen. Gitu. Nah, kemudian itu di query, diminta ya, set, berhubung jadilah jadwal. Gitu. Sehingga kemandirian datanya lebih tersedia. Tapi juga ada kelemahannya memang, ya, perlu spesialis. Ya, tadi kalau Anda spesialis, ya, nanti kita akan ada tahapan-tahapan bagaimana merasakan basis data. Nah, memang kalau udah sesuatu yang unik, spesifik, punya kelebihan itu biasanya memang butuh spesialis. Profesi kan juga seperti itu. Ya. Dokter umum itu ya pendidikan awalnya, nanti kalau udah naik, ya ada spesialis. THT, tes mata, gigi, jantung, udah, ya. Spesialis basis data. Kompleks ya memang ya. Perlu tempat yang besar dan memang ada investasinya ya. Siapa sih pengguna dari user dari basis data? Saya kalau kita bagi ada dua sih, ada engineer itu yang merancang lah, dan administrator yang mengelola. Nah, itu nanti ya, seperti itu. Ya. Terus bagaimana arsitekturnya ini nanti lebih kompleknya nanti di pelajaran pertemuan berikutnya. Cuma kalau mau sekedar gambaran awal itu seperti ini. Jadi tadi yang saya sampaikan contohnya ini kan, ini ada data ini, data awal ini data pokok ini ya. Misalkan data apa ya? Data transaksi, gitu. Yang bawahnya data produk gitu ya. Terus suatu saat itu ada penjualan, maka di sini akan diambil kapan waktu itu dan apa produk yang dibeli. Itu maksudnya. Nah, yang atas ini namanya external level, kemudian sini ada konseptual level. Eksternal, konseptual. Nah, nanti kalau sudah masuk, maka di sana nanti akan ada dirinci lagi. Ya, dulu sama ketika kita belajar tentang data dan variabel itu kan ada kriterianya ya. Misalkan
Kalau tanggal itu apa, gitu ya. Date time, jenisnya apa. Kalau nama itu apa, gitu. Oh, chart dan seterusnya. Gitu. Ya, physical data organization. Nah, nanti kita pelajari itu lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ini sudah gambaran awal saja bahwa yang namanya basis data itu bahwa di sini ada data-data, kemandirian data yang kita kelola. Jika dari sini tidak ada rangkap data, tidak mungkin. Dan setiap tabel ini, setiap entitas ini dia punya ciri khas khusus yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita pengen panggil ya cukup tinggal ID-nya aja. Nah, masukkan itu kita query, maka nanti tersusun data yang akurat. Nah, disebut dengan real time, maka ketika terjadi perubahan di satu entitas, maka nanti ketika dia digunakan oleh untuk kebutuhan jalan, maka dia sudah menerima update yang terbaru. Nggak perlu ngisi lagi di lain tempat, udah langsung real time. Gitu, ini namanya kita sistem basis data seperti itu. Nah, pengelolaannya itu dibantu oleh DBS ya. Sebenarnya DBS itu adalah sebuah software aplikasi yang digunakan untuk mengelola sumber data lah, mengelola itu. Sebenarnya konsepnya itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu insert atau input, yang kemudian ada query untuk meminta, kemudian yang ketiga itu untuk report, untuk melaporkan. Ya, konsep DBMS itu sebenarnya kegiatannya ketiga. Ya, terus ya ini kalau dijabarkan nanti ada detailnya bisa baca sendirilah. Tapi pada intinya itu di situ ya. Karena di sini tadi kita sampaikan bahwa dalam DBMS itu ada proses inputting data, ya, kemudian permintaan data, dan ada yang juga untuk melaporkan report. Nah, nanti dialah yang kemudian akan menerjemahkan, gitu, menerjemahkan ke dalam file management. Nah, kalau kita belajar berbasis data, maka kita juga akan kenal beberapa jenis model. Kalau yang kayak tabel ini biasanya disebut dengan relasional. Kalau ada yang ini misalkan hierarki ini, nah itu dan misalkan ini KRS, siapa yang ngambil mata kuliahnya apa. Gitu. Kalau ini model jaringan, gitu. Misalkan si mahasiswa ini ngambilnya apa saja. Nah, ini jenis-jenis model data. Nanti lebih lanjut ada di materi. Kemudian arsitekturnya juga sama, ya. Sama macam-macam gitu. Macam-macam. Ada teleprocessing, ada satu sumber yang di sana tempat pengiriman dan pengolahan. Itu semua bisa melakukan perubahan. Kemudian ada file server, ada yang digunakan sebagai pusat server, sehingga komputer yang lain bisa ngirim data ke server itu, ya. Terus di sana juga bisa mengakses. Kemudian ada client server, jenis yang ketiga. Kalau kita kayak pakai komputer, ngakses internet itulah, ya, itu modelnya client server. Ada yang minta, ada yang menyediakan. Nah, kita klik di Google itu, misalkan pengen informasi apa ya, nanti kalau oleh Google nanti diberikan sesuai apa yang kita minta. Tapi di sana di Google itu sebenarnya sudah ada basis datanya, sudah ada basis datanya. Sebenarnya Google itu kan basis data ya basis data. Awalnya dulu kan untuk pencarian itu sebenarnya, cari katalog di perpustakaan itu. Misalnya isi banyak data, kemudian siapa yang minta itu diketikkan, di search, sehingga Google itu kan mesin pencari. Ya, oke, saya kira itu ya untuk gambaran awal apa itu tentang sistem basis data. Nanti lebih kompleknya kita pelajari di pertemuan yang seperti ini. Ya, oke, saya kira itu isi materi kita. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi biasanya nggak ada.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan sekian. Ada? Saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, enggak ada ya. Ya, semoga Anda sudah paham. Kalau Anda belum paham, Anda nanti bisa baca lagi ya. Baca lagi di bahan ajar dan juga diulangi lagi eh, materi kita saat ini ya. Nanti akan saya upload lah di YouTube biar bisa digunakan untuk belajar. Kalau sudah nggak ada, saya cukupkan sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.